Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelas 6B1 ingin sedikit memaparkan mengenai penanganan fisioterapi terhadap akut miokard infarct. Sebelumnya, yang perlu teman-teman ketahui, infak miokard akut adalah kejadian nekrosis miokard yang disebabkan oleh sindrom iskemik yang tidak stabil. Gangguan tersebut didiagnosa dan dinilai berdasarkan evaluasi klinis, elektrokardiogram, pengujian biokimia, pencitraan invasif dan non-invasif, dan evaluasi patologis. Nah, pada kasus ini, tanda dan gejala yang biasanya dirasakan itu seperti rasa tidak nyaman di dada, misalnya terasa berat, nyeri seperti ditekan, diremas, terbakar, atau mati rasa. Yang dimana rasanya itu sampai ke rahang, leher, punggung, atau lengan. Nah, kemudian biasanya juga kepala terasa ringan, pusing, atau pingsan. Hilangnya ketajaman penglihatan atau kemampuan berbicara yang bersifat sementara, mati rasa atau kelemahan di salah satu bagian tubuh, sesak nafas, cepat lelah, rasa berdebar atau palpitasi, terutama jika berhubungan dengan aktivitas fisik, marah, atau terpapar suhu dingin. Selanjutnya, ada beberapa program fisioterapi yang dapat mengurangi keluhan yang dirasakan oleh penderita, seperti mobilisasi dini pada saat ditirah baring, kemudian breathing exercise, lalu transfer ambulasi, kemudian jalan kaki, dan senam. Oh ya teman-teman, fisioterapi juga di sini dapat memberikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk promotifnya, kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan jantung dengan cara membawa atau menggiring masyarakat untuk menjunjung pola hidup sehat melalui asupan gizi seimbang, olahraga yang teratur, dan mengontrol berat badan, diabetes mellitus atau hipertensi. Kemudian, agar terhindar dari kasus akut miokard infarct, sebaiknya hindari merokok atau berhenti merokok. Nah, bagi yang merokok, upayakan berhenti merokok harus berhenti total merokok, baik perokok konvensional maupun elektrik. Kemudian, pengendalian hipertensi. Nah, untuk pengendalian tekanan darah dapat dilakukan dengan cara non-farmakologis seperti pembatasan asupan garam, latihan fisik dengan intensitas sedang yang teratur, dan dengan mencapai berat badan ideal. Kemudian, pengendalian diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes mellitus dikendalikan dengan program diet khusus dan meningkatkan aktivitas fisik atau latihan fisik teratur serta obat-obatan. Lalu, pada masyarakat yang sudah pernah mengalami, perlu dipahami bahwa pengontrolan faktor risiko atau tata laksana penyakit ini tidak hanya tergantung kepada obat-obatan kimiawi, tetapi ada upaya non-farmakologi yang dapat dilakukan secara mandiri, seperti kebiasaan hidup sehat, konsumsi makanan sehat, dan gizi seimbang, berhenti merokok, olahraga teratur, cukup istirahat, dan mengontrol stres. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rehabilitatif, di mana dapat dilakukan dengan cara pengendalian faktor risiko dengan pola hidup sehat atau obat-obatan untuk mencapai target yang diharapkan, seperti manajemen nutrisi, berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, berhenti merokok, dan faktor risiko lainnya. Lalu, uji latih untuk mengukur tingkat kebugaran, menetapkan risiko, dan membuat program latihan fisik atau aktivitas fisik yang sesuai, efektif, dan aman untuk tiap jenis pasien berdasarkan penyakit dan kondisinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.